Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi, semua karena anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup, bernapas untuk memuliakan Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat pagi hari yang indah ini. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami untuk menjadi berkat sepanjang hari ini. Nama-Mu dimuliakan. Kami mau membaca firman-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 mulai. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan pembacaan kita pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini dan ke depan. Kita percaya bahwa melalui pembacaan firman Tuhan ini ada maksud yang indah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana ucapan salam Paulus dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana seseorang tetap memikirkan orang yang sudah mendoakan dia. Ya, Rasul Paulus dalam penjara mengalami penindasan. Ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesamanya, untuk saling mendukung sesamanya. Sekalipun dalam penjara, Paulus tetap menulis surat kepada jemaat. Ya, dan ada orang-orang yang menyertai dia, membangun dia, mendukung dia di dalam pelayanannya, dan ada yang membawa berita Injil itu. Nah, coba kita pikirkan apa ciri-ciri atau apa doa-doa yang dinaikkan oleh setiap orang percaya, ya,
bahwa hidupnya dipakai oleh Tuhan, ya, ditentukan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Coba kita perhatikan. Ini dia. Yang pertama, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang yang berdoa, ya, buat Bapak Ibu yang Bapak Ibu tidak tahu. Ada orang-orang yang berdoa buat Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tidak mungkin Bapak Ibu doakan. Mengapa? Karena mereka tahu siapa yang mereka lihat. Ya, dan ini ciri-cirinya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu masih bisa berdiri dan memuliakan Tuhan karena banyak orang tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu usahakan, ya, apa yang Bapak Ibu layani, ya, usaha pekerjaan Bapak Ibu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ada sebanyak-banyak orang dan mereka tahu bahwa memang Bapak Ibu Saudara dan saya perlu didoakan. Dan perhatikan, selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang kedua, Ia memilih kamu. Luar biasa Bapak Ibu, Yesus yang memilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan berbalik, saya yang memilih Yesus, saya yang memilih Tuhan untuk percaya kepada Dia. No. Alkitab berkata, Ia telah memilih kamu. Bapak Ibu Saudara dan saya dipilih Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Biar kita pagi hari ini sungguh-sungguh menyadari bahwa Dia, iya dan amin. Nah, berikutnya dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Wow. Jadi memperkatakan kabar baik, berita Injil tidak hanya dengan kata-kata yang keluar, tetapi ada kekuatan oleh Roh Kudus, Roh yang suci itu. Dia akan memberikan hikmat kepada setiap kita untuk mempunyai, untuk berani memperkatakan kabar baik. Amin. Ini penting sekali. Ya. Berikutnya, mengapa? Ya. Dan dikatakan selanjutnya, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dia memakai orang yang jadi penurut dan yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dipilih menjadi penurut dan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya. Dan yang berikutnya, dia tahu Bapak Ibu adalah kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Wah, dia mempercayai Bapak Ibu Saudara dan saya karena dia tahu Bapak Ibu Saudara menjadi teladan. Ini penting Bapak Ibu, bahwa kehidupan rohani kita, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita tidak cukup, harus disertai dengan perbuatan. Nah, ini dia.